Acara selanjutnya, ceramah dan doa yang akan disampaikan Al-Mukarram Al-Ustadz Sabitun Al-Barnawawi. Kepada beliau, dengan segala hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana minal muta'allimina lingulumihil jazim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sa'adatal muhtaramin wal mufakhomin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, imam masjid, imam musola, semua nafa'anallahu bingulubihim wa barakallahu fitungaihim fid daraini, amin. Al-akhos sayyidina wa murabbi ruhina muassis hadal ma'had al-amin, sahibul ma'had hadal amin, Bapak Kiai Haji Hamdan Suwanti beserta dzurriyyahnya, semuanya yang kami cadong barokah doanya, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir, para wali santri putra, wali santri putri, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adik-adikku santri putra putri Al-Amin yang kami muliakan, terlebih kepada khotimin wal khotimat yang sangat berbahagia, yang kita doakan mudah-mudahan ilmunya manfaat, amin. Tidak kita lupakan kepada semua panitia juga, son yang saya sudah nggak asing lagi, kawan sering ketemu kemana-mana yang kami muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka tasakuran khataman siswa-siswi akhir Kuliatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah Pondok Pesantren Al-Amin dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan pinta kita kepada Allah, hadir kita, kumpul kita pagi menjelang siang ini dicatat oleh Allah. Amal silaturahim, amal ibadah, amal hasanah, amal yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Yang kedua, sholawat berbingkai salam senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sering kita membaca sholawat kepada Rasul, besok di yaumil mahsyar kita diakui umatnya dan layak untuk mendapatkan syafaat beliau, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu wali santri semuanya dan santri putra dan putri Al-Amin yang kami muliakan, kalau kita menghadiri acara-acara semacam ini Bapak Ibu, saya ingat dulu tahun 95 Bu. Jadi saya tahun 88 mangkat ke pondok, kemudian tamat kayak adik-adik itu tahun 95. Panggungnya pakai bambu, speakernya pakai toa, erek Bu. Masya Allah pada saat itu. Sandalnya khataman Bu, tahun 95 sandal cepet meli, wiraisin. Tapi maka sekarang ganti dendam saya, kalau kesini saya pakai jas. Jadi mungkin Bapak Ibu nengokkan wong kuwi nggo jas meneh. Saya punya sejarah Bu, saya dulu ngaji sama Mbah Hamdan. Jadi di pondok itu ada istilah libasuka yukrimuka qoblal julus, ngilmuka yukrimuka ba'dal julus. Pakaianmu akan memuliakan kamu sebelum kamu diketahui orang lain, tapi ngilmumu akan memuliakan kamu setelah kamu diketahui oleh orang lain. Paham Pak? Maka kalau kita pakai jas, pakaiannya bagus, insya Allah misalkan hari ini ada orang dari sana kemudian pakai gaun putih, misalkan jubah, kemudian udeng-udengan, assalamualaikum dari belakang bapak-bapak itu mesti bapak salaman nyucuk, nggak betul Pak? Padahal dia belum tahu karena dia pakaiannya saja, casingnya saja. Walaupun dia itu ahli mabuk, ahli ngaji, alim, tapi pakaiannya compang-camping, nggak sopan, dengkulnya ketok, ngerti ketok Bu? Iya, telinganya pakai anting. Nah, mungkin datang ke sini assalamualaikumnya fasih, Bapak Ibu nggak mungkin datang akan
nyucup. Bapak Ibu hadirin jamaah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Saya ingin pertama kali pesan kepada adik-adikku khotimin wal khotimat. Dulu saya ingat pas saya khataman seperti adik-adik, pas saat itu yang ngaji kalau nggak salah Kiai Haji Asfiya Hamidah dari Lirboyo, Bu. Jadi saya khataman yang ngaji Kiai Haji Asfiya Hamidah namanya. Pesan kepada khotimin kelas saya satu kelas, tadi saya ceritakan sama Ustadz Rijal, satu angkatan dari kelas 1 88 63, seiring waktu berjalan 7 tahun sampai 95 tinggal 12 gelintir. Khataman nganggo jas ganteng, Bu. Tadinya 63 cuma 12. Ini alhamdulillah banyak. Saya ingat pesannya begini deh. Idza tammal amru bada naqsuhu. Di saat sesuatu itu nampaknya sempurna akan nampak kekurangannya. Pelan-pelan ya, Dek. Sampean niki Bu, sampean ngrungokno tok ora pati paham rapopo, Bu. Iki khusus bagi kelas 6 khotimin wal khotimat. Ya, Bu? Paham? Kalau misalkan kita di saat paling seneng itu kelas khotimin kayak gini, Bu. Jadi anak-anak ibu yang duduk di sebelah sana itu yang paling seneng, Masya Allah saya pernah merasakan. Nah itu nanti di saat sampean Dek sudah merasakan tamat, pundakmu itu memikul beban yang sangat berat, namanya khirijil al-amin atau tamatan al-amin. Padahal nanti begitu kita sudah terjun ke masyarakat, berbaur dengan masyarakat yang majemuk, masalah zaman dulu dengan sekarang jauh lebih beda. Nggih betul, Dek? Tadinya yang belum paham, kalau saat-saat kemarin madrasah paling seneng, Bu, tak ngerteni yo tak bocori, Bu. Anak-anak ibu, anak-anak bapak di pondok pesantren termasuk yang ngomong dulu di saat jadi santri, pertama sesuatu yang paling menyenangkan santri baik putra atau putri, satu pelajaran kosong. Itu, Bu, takon orang ngambil. Tapi nanti kalau sudah tamat begitu pulang baru krosok gobloge. Iya, ditanya ibu, Dek, katanya kamu tadi sudah tamatan al-amin. Nah ini bapak sudah punya uang 88 juta di bank, wajib zakat apa belum, Dek? Pelongo nggak tahu. Kalaupun tahu ngarang. Nah itu nanti. Kalau itu kan nampak, Pak. Jadi mulai kalau sudah nampak tamatan, aku sudah tamatan al-amin, itu nanti beban yang dipikul antum ini akan lebih berat daripada kemarin di saat masih siswa. Enggak, Pak. Kula nggih ngoten niku rin, apalagi nanti pulang kepada, walaupun memang masalah dulu, Bu, kalau zaman dulu santri sowan ke kiai, alumni sowan ke kiai, nyuwun sewu Mbah Hamdan. Nek mbiyen Mbak Nunung, santri sowan nangone kiai wis nggawa anak niku nyuwun barokah doa. Nggih mboten? Santri dulu. Mbah Yai nyuwun tambah barokah, kula sowan silaturahim sekeluarga. Kalau sekarang apa? Sowan ke kiai minta safety foto bersama. Iya bener, Bu. Apa lah gunane? Wong nang Mekah mekur foto tok. Nah, ngoten niku. Itu sudah bedanya seperti itu, Dek. Maka barokahnya pun akan lain santri zaman dulu dan sekarang. Tapi entah begitu Bapak Ibu, sing mantep nggih, Bu, yang punya anak yang hari ini mungkin mau menjadikan santri, menitipkan anaknya di Pondok Al-Amin, sing mantep nggih, Bu, Pak. Sing mantep karena menurut ilmu pendidikan, menurut ulama-ulama yang salaf, ulama-ulama kuno, metode atau pendidikan yang paling berhasil saat ini, Bu, alternatif pendidikan yang paling berhasil saat ini adalah pondok pesantren dengan catatan dimanajemen oleh manajemen modern. Ngoten niku. Jadi kalau mau ngaji tetap kolal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ila akhirih. Sebelum berhadiah Fatihah kepada pengarang kitab, guru-guru ngaji kitab pesantren tradisi salaf nggak berani membaca kitab. Ngoten niku, Bu. Insyaallah barokahmu mudhun. Paham, Bu? Dadi paling nikmat niku dua anak nang pondok lah, Bu, pun. Kula cerita kali guru kula, diceritani kali guru kula Kyai Halwani. Orang itu di saat punya anak 4, yang 2 perempuan, yang 2 laki-laki.
Karena di Jawa zaman dulu kiai-kiai itu nggak kenal dengan yang namanya program berencana, maka anaknya lahirnya itu agak berurutan, cepet. Maka gedenya besarnya sama hampir. Yang satu di pondok satu, yang satu di pondok yang lain. Yang nomor 3 pun nyusul ke pondok. Dia bilang begini Bu, ya saya katakan kepada ibu, ini kiai punya pondok. Beliau itu bilang di saat 3 anaknya berada berdomisili di pondok pesantren, di saat mau pulang orang tua paham kalau di Jawa. Nek anake Bali mesti sangune entek, nggih mboten Bu? Wong tuwa kudu golek utang nek ngomah ra ono duit. Itu Bu, di saat 3 berangkat nyangoni semua 100 zaman saat itu cukup. Begitu anaknya tamat sudah nggak bayar di pondok, ya nggak ada uang 300 yang ngumpul di rumah kayak gitu, nggak ada Bu. Itu kata kiai saya. Bu, nek ibu-ibu, jadi misalkan ibu anaknya 2 atau 3 di sini, itu dilalah ya Allah yang ngasih rezeki, ya kan Bu. Pas waktunya bayar dilalah ada rezekinya mudah, dimudahkan oleh Allah karena anaknya di pesantren. Begitu dia sudah tamat, meninggalkan pondok, berdomisili di rumah, ya uang yang tadinya mungkin 500.000 kali 3 1,5 juta ya nggak ngumpul di rumah butuh, enggak Pak Ustadz. Tuh mantep ya Bu, mantep 2 anak nongpon. Oke. Dan paling enak hari ini kayak itu Bu, saya tengok setelah ke masyarakat, sampai ojo ngecap kula Bu, Ustadz yang kampungnya ranking 1, ojo muni-muni kayak ngono. Ranking 1 sekecamatan Gebang itu Sialang Baru. Ora tak terus nih ranking 1 nih apa? Ya, kula ra isin. Hari ini Bu, kita punya anak paling nikmat, paling apa itu dititipkan di pesantren. Kalau di rumah sudah minta HP harus pakai data, motor harus pakai minyak. Njaluk wong tuwa tok. Kalau di pondok nggak boleh main HP, nggih mboten Bu? Terus insya Allah Bu, sembeling-belingnya anak pondok, tahu beling Bu? Beling itu botol pecah sekalian, kan susah diatur itu. Sembeling-belingnya anak pondok pasti sholat Pak, walau kodoan. Iki jare Pak Ustadz Rijal, wakat fuma yuk lamuja isun kama takulu zaidun ba'daman ngindakuma. Jadi aslinya karena isimnya mahdhuf Pak Bambang, walau kana as-sholatu kodoan, jadi walau kodoan. Jadi wakat fuma yuk lamu jaizun kama takulu zaidun ba'daman ngindakuma. Ada yang hafal Bu? Kata ngger sing alumni Sarang, alumni Ploso iki ya hafal. Alumni Al Amin sing biyen mungkin ya rada hafal. Ngger sing alumni kae ya ora hafal. Masalahnya nggak diajarkan pendidikan ini memang terlalu tinggi, materi alfiah itu sekarang sudah tidak diajarkan di Al Amin Bu. Jadi wakat fumayu lamu jaisun kama ya ora ngerti. Jadi wakat fumayu lamu jaisun kama pendidikan pondok pesantren Bu hadirin. Ini kenapa kok paling mendukung, paling berhasil, karena selingkungannya serba mendukung tercapainya pendidikan. Ngandel mboten Bu? Di kamar-kamar itu Bu tadi di perkelas, kalau di sana di kamar 1 lagi hafalan ahkamu tanwinin wanun lintas kunu ngindal hijai khamsatun tubayanu. Apal apa lali Bu? Oh serapal. Guyu tok kae. Yang sebelah sini lagi lutun wa ismangilu ishaku kada yakubu yusufu wa ayyubu tada sungai buharun wa musa wal yasa dzulkifli dawudu sulaiman utaba. Kamar yang lain lagi latihan nalkin Pak. Ya fulan nek ono malaikat mungkar nakir teko, iki latihan nalkin. Kamar yang satu lagi latihan berjanji, baca sholawat. Kamar sebelahnya lagi latihan ngiklal. Ro asluhu ir'ai ngala wasni ifngal
Luyinatil hamzatu ba'da salabi harokatiha lilaini ngarokatiha aito bingatiha bimujawarati sakin. Ki wong sakmene iki ketok iso ora ngelal ro. Kecuali sing nang panggung kayane. Ro iku kehebatan orang ngaji iklal iku iso ngiklal ro karo ngiklal ya ro. Itu geng-gengane punan. Kalau belum bisa ngiklal ro urung patek ngalim. Ngajine sorop wong ro asluhu ngalawasni ifngal. Luyinatil hamzatu ba'da salabi harokatiha lilaini ngarikatiha itu bingatiha bimujawarati sakin faltaqo asakene. Lalu nak ngiklal kabeh ka ora dong. Pun niku Bu, sebagian lagi agi latihan pidato. Watu bantal ditumpuk-tumpuk. Assalamualaikum disalami, dipidatoni. Latihan pidato. Jadi semua lingkungan yang ada di pondok pesantren itu mendukung tercapainya pendidikan. Urung meleh ditambahi dongane kiai. Ngoten niku Pak. Barokah doa kiai itu sangat banyak. Maka ibu bapak, inilah pondok ibu bapak tengok seperti ini. Maka ibu bapak itu jangan hadir setiap hanya ada rame kayak gini. Kemudian kemarin pas Sakban diundang. Kadang-kadang tengok ibu, ibu, bapak-bapak cok ndablek ibu-ibu ae. Bu, pondok ibu itu sering ditengok ibu, itu bolong, bolong. Iku ditengok pondok ibu itu, ini yang nunggu Pak Hamdan. Semangat ya Bu. Iya ditengok. Nanti usul sama Pak Fahrur, ini kok bolong, mbok diganti, niki kula nembe adol wedhus, tak ngamalke pondok. Ngoten Bu, setuju Bu? Kok meneng ae ora patek? Sampe Masya Allah, pondok niku Bu, amal ibu yang dikonsumsi setiap hari, yakinlah itu hanya menjadi penghuni sapi tank. Tapi kalau kita infakkan ke pondok pesantren, yakinlah besok di alam mahsyar sana akan menolong kita. Setuju Bu? Ngesok pertemuan ngajeng mening nek khataman ngoten iki, ibu sanggup duit sengokeh ya Bu. Jadi biar nanti kalau saya yang ngaji lagi, kalau enggak saya enggak ngaji tapi saya nyambut. Jadi saya edari kardus ya Bu untuk infak. Lu siapa tahu Bu, karena kita di dunia sering berinfak ke pondok pesantren, anak kita jadi anak yang soleh, anak yang manut, rajin ibadah, berbakti kepada orang tua. Ngoten Bu. Nah diisi paling gegem ae dadi kaji, mati nggen kula niku lho tanggane Pak Bu nembe mawon winginane. Sawite sak ngambrek-ambrek tinggal mati ya ampun nih. Anake ra enek sing nang pondok, coba bayangin. Kon ngeduk boro-boro kon ngadani bapaknya wafat, adan ora jegos. Tuh. Setuju Bu? Tahun depan nggih ngazam nggih. Ibu-ibu yang wali santri besok ingatkan kepada panitia, jadi mangkat ini sangulah minimal rokok sebungkus. Ngerti rokok sebungkus Bu? Rokok satu bungkus kan sekitar 30.000 rokoknya Pak Ustad. Ibu kayak guyu wae awas nek ora anu Bu. Sing selane lho gujenge. Sedekah nang pondok rokok sebungkus nggo ngaling-alingi geni rokok kok abot iku bangetan kan. Nggih mboten Bu. Ana meneh kok kula umpama kok krungu wali murid, wali santri kok protes karo pengurus pondok, innalillahi. Sampai ngandel Pak, enek yang anaknya misalkan di sini karena ibu enten Bu sing saking dene rajine matematikane biyen bijine 10, nek ora 10,5, saking pintere. Jadi anaknya di pondok sebulan bayar 500, kelong prei besok 10 hari minta dikurangi, jenenge kepinteran matematikane niku. Enek ora Bu? Iku nek santri Al-Amin wali santri tolonglah dirubah, jangan seperti itu. Syukur malah kita bisa membantu meringankan beban pondok pesantren, dan itu nanti kita yang akan ngambil buahnya di akhirat. Siapa lagi sih kalau bukan si kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Kan gitu Bu. Yo nek ngesuk isih uripe tekak engko bengi kewenangan Israil. Coba, nggih mboten Bu? Kalau sudah beramal ke pondok, insya Allah ya Bu, setuju nggih? Men mungkin sudah dicatat kalau malaikat. Besok ada event yang besar seperti ini, ibu ajak keluarganya, anaknya ke sini, gowo sangu, minimal rokok sampurna sebungkus. Kota edari infak, ngoten Bu nggih?
Setuju nggih? Angger ibu setuju bapake biasane katut. Kula nek teng pondongan kula ngoten niki Pak Ustad, tapi teng kene ora enek niku wong anu ngaji anu titip. Bukan untuk kita, bukan untuk Pak Sabitun, bukan untuk Pak Hamdan, untuk pondok. Kembali ke kita lagi. Khataman wingirane kula akhir ajeng anu 2008 kula bojo. Kula isih dadi sekter SC jarene. SC apa Mbak Nunung? Steering komet apa lah? Tukang rapat panitia. Begitu akhir kula le nyeleh tenda ngoten niku teng Wakijan Jogja. Halo, ada orang Jogja? WK Wakijan Jogja. 63 unit. Mbuh pirang truk orang ngerti pas teko dhewe bali dhewe. Enteke utek 24 juta. Sanganune tok niku tok Pak. Kula nyang iki kalkulatormu bodol iki Kang kula ngoten niku karo Pak Waka. Oh bagaimana Pak Ustadz? Lah iki mosok 24 juta. Iki goblok iki ganti. Nego sampai 19 juta Bu. Lah tak ideri ngoten niku kan sing rawuh sekitar 15.000 oleh 30 punjul 30 juta. Kan kena ngringani tenda. Paham Pak? Bu. Nek turah leboke pondok nggo nembel sing bolong kaya ngono kae. Tengok niku buah kalau ditutupi nek ora kae weruh kae jane. Ya Allah, pun nggih. Oh 11 patang menit jebul kula wis seprapat jam. Nah, akhir-akhir ini Bu, kula pesen kali bapak-bapak wali murid, kemudian terutama kepada para guru, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, kami sekaligus juga mewakili para guru Bu. Kula sing kadang sering nyeneni putra-putri jenengan Bu. Kula ora anak tapi nyeneni. Mboten napa-napa nggih, kula nyuwun ikhlas nggih. Kadang lewat kula Pak Fahrur atau guru-guru yang lain, kadang ngedek, kadang nyeneni, kadang bentak, tapi nek gebuk kayane ora tahu. Nempeling kula ya urung blas. Nggih, nyuwun halale nggih. Insyaallah mangke dadi anak yang terdidik, anak yang punya ilmu agama yang mantap. Begitu pulang nanti di tengah-tengah masyarakat insyaallah bisa menyesuaikan diri dan bisa menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Doakan ya Bapak Ibu, dongane jenengan niku mandi. Anak-anak ibu bapak yang masih di sini masih belajar didoakan oleh Kiai Sohibul Mahad. Kemudian ibu bapak yang punya anak di rumah setiap ba'da sholat jangan lupa bacakan kirim Fatihah ya Bu. Terutama ibu. Sekali lagi nih bapak biasanya ndablek. Ibu lah ya Bu. Pokoknya khusus kanggo anakku no. Basa Arab luweh apik nek paham, ora paham basa Indonesia Sunda ora apa-apa. Khususon kanggo anakku Maryam umpamane. Al-Fatihah muga-muga sregep ngaji. Ngoten mawon Bu. Paham? Pun sematan mawon nggih. Dadi janji-janjian nggih genjang untuk pertemuan yang akan datang besok lah mungkin kalau event seperti ini mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita bisa jumpa lagi, bisa ngaji bareng lagi, nitipkan anak di pondok sini lagi. Jangan lupa pesene bocah cilik ngono kae lah. Kula kan bocah cilik kon nggawa sangu minimal rokok sebungkus ya Bu. Mengko tak edari kerdus infak. Setuju ora? Walaupun Mbah Kiai ora kok ngger sampean setuju niate nggo nombel kae. Nggo gawe liyane. Pokoknya hari ini Bu, yang paling pelarat itu pondok pesantren Bu. Semakin bertambah semakin urang kono tambah kono meneh. Paling pelarat iku wong sak donya ya kiai-kiai kaya Pak Hamdan. Pokoknya pengasuh pesantren. WC nek wing loro ya ora cukup, sing antri nganti gopete garing. Ngoten niku. Paham nggih? Pokoknya intinya mantep ya Bu, anaknya di pesantren nggih. Ojo mamang-mamang, insya Allah wong sing wigati ihtimam terhadap agama, mementingkan pendidikan anak sama seperti Rasulullah, insya Allah akan dicangking oleh Rasulullah bersama Rasulullah menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jajaran akan waktu ini dawa, dulu sampai kan wis pol kepanase kula iki nang keringetan. Kula arep nerangne 6 macem kiat-kiat ben dadi wong sing husnul khotimah Bu. Di antaranya ini siji nggak boleh ego. Nomor loro napa Bu? Akhlake sing karimah. Nah nomor telu niku ora kena hibah Bu. Yang nomor 4 ahli la ilaha illallah pun. Untuk jembrengke engko tekan jam 1 kula penggane ngomong. Semane wae ya Bu. Dongakna santri-santri Al Amin baik yang masih di pondok maupun yang tidak. Terus satu lagi saya hampir lupa.
Ibu wali santri, putra putri khotimin dan khotimat khusus, tolong Bu, setahun syukur 2 tahun biarkan mereka berkhidmah di sini Bu. Sampai arep ngerti kula Bu, kula khidmahi lebih dari pendidikan saya. Saya pendidikannya 88 sampai 95. 95 sampai 2008 saya berkhidmah. Sampai yang saya ajar dari kelas 1 ibtidak sampai jadi pengurus nikahnya dului saya. Tuh Bu. Bahkan saya berani wasiat kepada ibu-ibu, Bu, tolong, kecuali yang memang terpepet sekali, karena saya juga punya kawan saya yang namanya Ahmad Muhaini, bapaknya kiai besar, masjidnya besar, begitu tamat bapaknya wafat, ganti imam bapaknya, maka begitu khotimin tamat langsung pulang. Kalau yang belum Bu, biar merasakan dia itu ibarat nanak nasi, rasanya mateng atau ngeletes atau tidak, biar dia tahu. Kalau enggak ya kayak ibu ngeliwet mateng tok belum dipangan bawa pulang. Jadi kalau sudah di sini nanti ngajar adik kelas, ngajar siapa, baru merasa selama mengenyam pendidikan 6 tahun, inilah hasilnya, baru kita sampaikan kepada adik-adik kelas. Ikhlas ya Bu? Apa arep bubar kuliah kabeh? Nggih Bu. Ki lho nek sampean arep ngerti sing ngomong iki Bu, ora kuliah sekolah babar blas TK enggak sekolah Bu. Undangannya yang ngendi-ngendi ngahat depan ini Bu, saya haflah kayak gini di Selat Panjang kalau enggak batal. Ora sekolah kula, kosong temen kuliah, bukan saya meremehkan, artinya minimal khidmah dulu, merasa berterima kasih kepada pondok pesantren. Contohnya kula wani ngomongi sampean kula wis nglakoni. Masuk madrasah tahun 88 tamat SD kan. Tamat SD nganggur setahun. Kemudian tamat 95, ibtidak 1 tahun, sanawi 3 tahun, aliyah 3 tahun ketamatan. Terus khidmah, kerja, terus bikin pondok setahun. Tahun 1980 Pak diangkat mendapat SK jadi pengurus sampai 2008. Wareg ta Bu? Mondok 88 tekan 2008, hitungan dhewe matematikamu. Wis kaya ngene iki mondok. Apa meneng sing tamat klek Bali. Alah jan masyaallah. Tapi ya mending lah Bu. Tapi intinya lebih barokah lagi di pondok bisa khidmah minimal 1 tahun, syukur 2 tahun, syukur 3 tahun di sini, kuliahnya di stay saja. Karena memang di sini kalau nggak kuliah nanti ya nunak-nunu, ya kan Bu? Nek wis kadung tua kaya kula ya ora malah. Pun. Mungkin itu saja, kita doakan sekali lagi khotimin dan khotimat mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Keluarganya mudah-mudahan diberi rezeki yang barokah, yang luas, kemudian berkah bisa untuk sangu sowan ke Mekah dan Madinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa nas'aluka ya Allah ilman nafi'a ilman mubaraka wa rizqan wasi'a halalan thayyiban rizqan min haitsu nahtasib rizqan min haitsu la nahtasib rizqan wahbiyan wa rizqan kasbiyan min ghairi ta'abin wala nasabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana ya Allah kull 'asir. Allahumma yassir lana ya Allah kull 'asir fa inna taysira 'alaika yasir fa innaka la yahtaju ilal bayani wat tafsir. Hajatuna katsir ya Allah, hajatuna katsir, hajatuna katsir.
waqti jami'a hawaijana min hawaijid dunya wa hawaijil akhirah bi qudratika wa iradatika wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.